Pernahkah kamu mendengar nama Bojan Krkić? Jika tidak, itu wajar. Namun lebih dari 15 tahun yang lalu, banyak orang percaya bahwa Bojan adalah masa depan Barcelona. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai penerus Lionel Messi. Tapi bagaimana mungkin seorang pemain yang digadang-gadang menjadi bintang terbesar dunia justru berakhir terlupakan? Inilah kisah Bojan Krkić. Bojan lahir di Catalonia, Spanyol, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa. Saat bermain di Akademi Barcelona La Masia, ia mencetak lebih dari 900 gol di berbagai kelompok umur. Ya, lebih dari 900 gol, jumlah yang bahkan terdengar tidak masuk akal. Ketika usianya baru 15 tahun, Bojan menjadi top skor kejuaraan Eropa U17. Setahun kemudian, ia kembali bersinar dan membawa Spanyol menjadi juara. Barcelona pun tidak menunggu lama. Pada tahun 2007, saat berusia 17 tahun, Bojan menjalani debu bersama tim utama Barcelona. Saat itu, ia bahkan memecahkan rekor pemain termuda Barcelona yang sebelumnya dipegang Lionel Messi. Karena itulah media mulai membandingkan keduanya. Mereka bermain di posisi yang mirip, memiliki gaya bermain yang hampir sama. Bahkan rambut mereka saat itu juga terlihat serupa. Setiap kali Bojan menyentuh bola, publik berharap melihat Messi berikutnya. Musim pertamanya sebenarnya cukup menjanjikan. Ia mencetak 10 gol di La Liga dan menunjukkan bahwa dirinya memang punya kualitas besar. Namun di balik semua pujian itu, ada tekanan yang sangat berat. Bojan masih remaja, usianya baru 17 tahun, tapi jutaan orang sudah menaruh harapan besar di pundaknya. Dalam berbagai wawancara, Bojan mengaku hidupnya berubah total dalam waktu singkat. Ia yang sebelumnya bisa berjalan santai di jalanan, tiba-tiba menjadi sorotan semua orang. Dan disinilah masalah mulai muncul. Pada tahun 2008, Bojan mendapat panggilan tim nasional Spanyol untuk pertama kalinya. Seharusnya itu menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ia mengalami serangan kecemasan, tubuhnya gemetar, kepalanya pusing, panik, dan akhirnya ia tidak mampu bermain. Saat itu banyak orang tidak memahami apa yang sedang dialami Bojan. Kesehatan mental pemain sepak bola masih jarang dibahas. Bahkan ketika Spanyol ingin membawanya ke Euro 2008, turnamen yang akhirnya mereka menangkan, Bojan memilih menolak. Keputusan itu memicu kritik besar. Banyak yang menganggapnya tidak menghargai kesempatan emas tersebut. Padahal kenyataannya, ia sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Sementara itu, di Barcelona, persaingan semakin berat. Lionel Messi berkembang menjadi pemain terbaik dunia. Kemudian datang David Villa. Ada juga Pedro Rodriguez. Kesempatan bermain Bojan semakin berkurang. Meski ikut merasakan era kejayaan Barcelona, bersama Pep Guardiola, ia kesulitan mendapatkan tempat utama. Pada akhirnya, Bojan memutuskan meninggalkan Camp Nou demi mencari menit bermain yang lebih banyak. Sayangnya, petualangan barunya tidak berjalan sesuai harapan. Ia bermain untuk Roma, kemudian AC Milan, Ajax Amsterdam, Stoke City, Mainz, Alaves, hingga akhirnya berkarir di Amerika Serikat bersama Montreal Impact. Di setiap klub, sesekali ia menunjukkan kilasan bakat yang dulu membuat dunia terpukau. Namun konsistensi yang diharapkan tidak pernah benar-benar datang. Karirnya terus naik turun, dan perlahan nama Bojan mulai terlupakan. Meski begitu, ada satu hal menarik dari kisah ini. Bojan tidak pernah menyalahkan siapapun. Ia tidak menyalahkan Barcelona. Sebaliknya, ia belajar menerima kenyataan bahwa dirinya bukan Lionel Messi. Dalam sebuah wawancara, Bojan pernah mengatakan, "Aku tahu kualitas diriku. Aku tahu aku bukan Messi. Aku adalah Bojan." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi seseorang yang sepanjang hidupnya dibandingkan dengan pemain terbaik sepanjang masa, mungkin Bojan gagal menjadi Messi baru. Mungkin ia tidak memenangkan Ballon d'Or. Mungkin ia tidak menjadi legenda seperti yang diprediksi banyak orang. Tetapi kisahnya mengajarkan sesuatu yang penting, bahwa bakat saja tidak selalu cukup. Tekanan, ekspektasi, dan kesehatan mental juga bisa menentukan arah karier seorang pemain. Menurut kalian, apakah Bojan Krkić adalah talenta paling disayangkan dalam sejarah Barcelona? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.